Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam keadaan 1811. Kembali lagi di channel Basyang Sahabat Matematika bersama saya Mukhlis. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan loncengnya agar para siswa dan santri tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini kita masih berada di pola bilangan, namun materinya akan kita lanjut di barisan dan deret geometri, sifat-sifat barisan atau deret, serta menyelesaikan soal cerita yang menggunakan konsep barisan dan deret. Sekarang kita masuk di bagian yang pertama, yaitu barisan dan deret geometri. Yang pertama adalah barisan geometri. Perhatikan dua barisan berikut ini. Yang pertama, 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Yang kedua 128, 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Silakan diingat, barisan yang mempunyai perbandingan tetap untuk dua suku berurutan disebut barisan geometri. Yang kedua, perbandingan tetap antara suatu suku dengan suku sebelumnya disebut rasio atau disimbol R. Suku yang diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan rasio disebut barisan geometri naik. Sedangkan suku yang diperoleh dari hasil bagi suku sebelumnya dengan rasio disebut barisan geometri turun. Sebelum kita mencari UN-nya, pertama adalah kita mencari rasio terlebih dahulu. Nah, rasio atau R sama dengan U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, sama dengan dan seterusnya sampai UN tambah 1 dibagi UN. Nah, sekarang jika U1 adalah A, maka U2 adalah A kali R. U3, U2 dikali R atau AR kali R. Sehingga diperoleh U3 sama dengan AR kuadrat. Sehingga UN sama dengan UN kurang 1 kali R sama dengan A R pangkat N kurang 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus suku N barisan geometri yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Agar para santri lebih mahir, silakan perhatikan contoh berikut ini. Tentukan suku ke-15 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kita jawab sama-sama. Yang pertama kita tentukan suku pertama, yaitu A sama dengan 2. Kemudian kita mencari rasionya. Kita gunakan U4 dengan U3. U4 per U3 sama dengan 54 per 18 sama dengan 3. Sehingga sekarang kita masuk di rumus mencari suku N, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sekarang masuk UN-nya kita ganti menjadi U15 karena kita mencari suku yang ke-15. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 pangkat 15 kurang 1. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 14. Sama dengan 2 kali 4.782.969. Sehingga didapat U15 sama dengan 9.565.938. Jadi suku ke-15 dari barisan tersebut yaitu 9.565.938.
Sekarang kita lanjut di deret geometri. Bentuk penjumlahan dari barisan geometris U1, U2, U3, U4 sampai UN yaitu U1 tambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah sampai dengan UN disebut deret geometri. Adapun rumusnya mencari deret geometri itu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1, di mana R-nya harus lebih besar dari 1, atau Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R jika R-nya kurang dari 1. Keterangannya, Sn itu jumlah N suku pertama, R sama dengan rasio, A adalah suku pertama, N banyaknya suku. Untuk lebih mahir perhatikan contohnya. Suku ketiga dan kelima barisan geometri masing-masing adalah 10 dan 250. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Kita jawab ya. 10 sama dengan U3 sama dengan A kali R, 3 kurang 1 sama dengan A kali R pangkat 2. 250 sama dengan U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Untuk mencari rasionya itu U5 dibagi U3 sama dengan 250 per 10 sama dengan AR pangkat 4 per AR pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh 25 sama dengan R kuadrat. Jadi R-nya sama dengan 5. Karena rasionya sudah didapat, sekarang kita akan mencari suku pertamanya atau A. Caranya, substitusikan R sama dengan 5 ke U3 sama dengan AR pangkat 2. 10 sama dengan A kali 5 pangkat 2. 10 sama dengan 25A. Sehingga A sama dengan 0,4. Selanjutnya kita akan mencari jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Kita masukkan rumusnya. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sn-nya kita ganti dengan S7. A-nya kita ganti dengan 0,4. R-nya kita ganti dengan 5. Sehingga diperoleh Sn sama dengan 0,4 dikali dalam kurung 5 pangkat 6 dikurang 1 per 5 kurang 1 sama dengan 0,4 dalam kurung 15.625 dikurang 1 per 5 kurang 1 sama dengan 0,4 dikali 15.624 per 4 sama dengan 6.249,6 per 4. Jadi S7 sama dengan 1.562,4. Jadi jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut adalah 1.562,4. Sekarang kita masuk di sifat-sifat barisan atau deret. Yang pertama, sifat-sifat barisan atau deret aritmetika. Jika X, Y, Z adalah 3 bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmetika, maka akan berlaku 2 kali suku tengah sama dengan hasil jumlah suku pertama dan suku ketiga, atau 2Y sama dengan X tambah Z. Sifat yang kedua, jika Y, X, Y, Z
adalah 4 bilangan yang berurutan dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku X tambah Y sama dengan W tambah Z. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, jika UN adalah suku ke N barisan aritmatika, maka berlaku Sn kurang 1 sama dengan UN. Sekarang kita masuk di sifat-sifat barisan atau deret geometri. Sifat yang pertama, jika X, Y, Z adalah 3 bilangan yang berurutan dari suatu barisan geometri, maka akan berlaku kuadrat bilangan yang di tengah sama dengan perkalian kedua bilangan tepinya, atau Y kuadrat sama dengan X kali Z. Yang kedua, jika W, X, Y, Z adalah 4 bilangan yang berurutan dari suatu barisan geometri, maka akan berlaku X kali Y sama dengan W kali Z. Sedangkan sifat yang ketiga, jika UN adalah suku ke N barisan geometri, maka berlaku Sn kurang 1 sama dengan UN. Sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal cerita yang menggunakan konsep barisan dan deret. Seorang pengusaha asal Sulsel memasok beras ke Kalimantan. Setiap bulannya selalu ada penambahan permintaan. Pada bulan pertama memasok 3 ton beras, bulan kedua 6 ton, bulan ketiga 9 ton, dan seterusnya sehingga mengikuti barisan aritmatika. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan jumlah pasokan beras selama 1 tahun. Yang kedua, jika setiap kilogram beras mendapat keuntungan Rp100, berapa keuntungan seluruhnya selama 1 tahun? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, maka yang pertama kita buatkan dulu deret aritmatikanya, yaitu 3 tambah 6 tambah 9 tambah dan seterusnya. Yang kedua, dari deret di atas diperoleh A sama dengan 3 dan B sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Catatan yang ketiga, yaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kita masuk di langkah yang keempat. Sn sama dengan 1/2N dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B tutup kurung. Sama dengan Sn nya kita ganti jadi S12 karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sama dengan 1/2 kali 12 dikali 2 kali 3 tambah 12 kurang 1 kali 3. Sama dengan 6 kali buka kurung 6 ditambah buka kurung 11 tutup kurung kali 3 tutup kurung, sama dengan 6 kali 39 sama dengan 234. Jadi jumlah beras yang dipasok selama setahun yaitu 234 ton. Sekarang kita akan mencari keuntungannya. Keuntungan yang didapat selama 1 tahun yaitu, caranya yang pertama, ingat 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 ton sama dengan 1000 kg. Jadi 234 ton sama dengan 234.000 kg. Sehingga keuntungannya sama dengan 234.000 dikali 100 sama dengan 23.400.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha tersebut yaitu 23.400.000 rupiah. Contoh yang kedua, amuba akan membela diri menjadi 3 setiap 10 menit. Jika mula-mula ada 5, tentukan banyaknya amuba selama 2 jam.
Kita selesaikan. Yang pertama kita akan menentukan A dan rasionya atau R. A-nya sama dengan 5. Rasionya sama dengan 3. Ingat, 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, amuba akan membela diri setiap 10 menit. Jadi, N-nya sama dengan 120 per 10, sama dengan 12. Banyak amuba selama 2 jam, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. U12 sama dengan 5 kali 3 pangkat 12 kurang 1. Sama dengan 5 kali 3 pangkat 11. Sehingga didapat U12 sama dengan 5 kali 177.147. Sehingga diperoleh U12 sama dengan 885.735. Agar para siswa dan santri lebih mahir, silakan selesaikan soal terbuka di samping. Sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang yang akan dijadikan sebagai tempat pembibitan ikan. Sebelum diisi ikan, kolam tersebut akan diisi terlebih dahulu bunga teratai. Jika setiap bulan bunga teratai akan bertambah 2 kali lipat, kolam tersebut diisi bunga teratai pada bulan Januari dan terisi penuh pada bulan Oktober. Pertanyaannya, pada bulan keberapa kolam tersebut terisi 1/2, 1/8, dan 1/32? Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk di materi baru, yaitu sistem koordinat kartesius. Namun sebelum saya akhiri, kembali saya ingatkan bahwa jangan lupa like, subscribe, and share agar kami senantiasa semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru seputar pembelajaran matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.